Kalau Teos saya ya bernama Yotepape gitu loh. Nah itu Tuhannya Yahudi itu. Iya, Tuhan Itu saya. Tuhannya Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Hei, Bung. Ya, Jangan kau kau bawa kan Tuhannya Yahudi, Bung. Jangan. Jadi gini, Tuhanmu kenapa? itu namanya Theos. Gini, biarpun kami pakai Teos, itu merujuk ke sesembahan dengan makna yang berbeda, udah Bang Juma. Bukan Gitu begitu maksudnya. cara penilaiannya. Theos itu Contoh gini, oknum. Bang Juma. Aku Saudara, jelasin dulu. Yesus itu, Theos itu oknum sembahan orang Roma. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Saat Yahudi kami itu laisa iya, kamislihi syai'. Setuju gini Bang Juma. Oke, Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak menjadi makhluk. Yang Theos ini siapa? Iya tahu. Moderatornya gini, takut banget ketemu gurunya loh. Main Makanya jangan ngomong terus ya. itu yang Nah, biar Bang Juma tahu nih gini. bergantian. Sama dengan kata gini Bang Juma di Batak. Aku jelasin dulu ya, dalam orang Batak kan di Batak. Sebelum ada Kristen ke orang Batak itu, kata di Batak ini udah ada Bang Juma. Iya, di bantai ini ditujukan kepada siapa oleh mereka? Iya, itu merujuk ke sesembahan. Jadi makanya dengar dulu biar Bang Juma langsung ngerti nanti. Nah, di Batak ini sudah dipakai orang Parmalim. Kristen belum ada do Bang Juma. Terus apa? Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Batak, pakai kata di Batak, tapi bukan lagi merujuk ke sembahan orang tadi, tapi ke mana? Ke Allah Bapa gitu loh Bang Juma. Itu sama halnya dengan kata Theos tadi. Dipakai kata itu tapi Kalau itu gitu yang Anda permasalahkan, saya pun tidak membantah itu. Saya tidak membantah. Yang saya bantah di sini adalah Elohim menjelma menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia. Itu sudah bukan Tuhannya Yahudi itu. Bang Juma Alamak, yang saya pertanyakan Theos ini, Theos juga diajarkan kemudian di Trimurti, paham? Trimurti juga ada Theos. Ya dengan paham oneness itu yang bingung Bang Juma. Ngapa larinya ke Kristen orang ini? Kamu itu nggak paham maksud saya. Kamu yang nggak ngerti masalah Theos ini. Theos itu sudah ada dalam bahasa Yunani. Saat kami menggunakan Theos bukan makna. Theos ini bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Yotepape gitu loh Bang Juma. Itu aja nggak. Kamu jangan mengklaim Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak ada mengajarkan makan babi, makan anjing. Jangan kau bawa. Alamak. Tuhannya Yahudi itu mengajarkan bersunat. La haula wala quwata illa billah. Tuhannya Yahudi mengajarkan ibadah hari Sabtu, sahabat. Agamamu ini hari Minggu, Sandai, ada hubungannya dengan Theos, ada hubungannya dengan Diaus, Zeus. Kenapa kalian itu pura-pura nggak tahu? Alamak. Siapa Theos ini? Jawab aja. Zeus. Kok jadi pura-pura pikun? Kalau yang sekarang yang kalian maksud Theos, Bapa itu merujuk kepada Tuhannya orang Yahudi. Oke. Karena kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi ingat, rasa daripada Septuaginta dari kitab Tanak ini itu dicocok-cocokkan dengan kitab kanon dan surat Paulus yang merujuk kepada penyembahan kepada Triteos. La haula wala quwata illa billah. Kenapa pura-pura nggak tahu agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal? Kenapa nggak mau menjelaskan itu? Orang Roma, orang Yunani kuno menyembah dewa namanya Zeus, kemudian berinkarnasi menjadi Hercules. Nah, kenapa nggak jelasin itu? Karena konsep ini nantinya akan digabungkan pada abad keempat. Disatukanlah kitabnya Yahudi, disatukanlah Septuaginta dengan kitabnya Kristen menjadi satu clipping. Disatukan, dikawinkan kitab itu. Lahirlah Katolik. Sembahannya siapa? Manusia yang mati digantung di atas pohon, yang adalah reinkarnasi daripada Theos. Theos itu siapa? Siapa Theos?
Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi, tidak pernah mati, tidak pernah jadi bayi. Tuhannya Yahudi yang pernah menjadi manusia, ya Zeus. Alamak, susah kali lah. Makanya kami umat Islam marah besar. Kalian menggunakan kata Allah. Marah besar. Marah besar kami. Kami nggak setuju. Karena sejatinya yang kalian sebut teos itu, yang kalian sebut dewa itu, ya itu merujuk kepada sembahan-sembahan orang Roma Yunani. Ketika agama Katolik resmi menjadi agama kekaisaran, agama kerajaan, apakah mereka masih menyembah sembahan nenek moyang mereka? Tidak. Mereka menggantikannya dengan apa? Yesus. Makanya mereka ibadah hari Minggu. Kenapa mereka ibadah hari Minggu? Ya untuk menghargai hari dewa matahari. Ya kalau nggak ada ilmu janganlah naik di komal-komal kayak begini. Malu saya sebagai saudara sebangsa setanah air pada kalian. Pelajari dulu mitologi Yunani, dewa Yunani, sembahan Romawi kuno, kekristenan di Roma awal mula. Pelajari itu dulu supaya kalian itu nyambung. Makanya tak ada benang merah yang bisa kita jadikan sebagai jembatan antara ajaran Yesus bertauhid satu Tuhan dengan ajaran Kristen mula-mula. Makanya kalau Anda melihat dengan kacamata ilmu ya, bukan doktrin, Anda lihat di dalam sejarah gereja mula-mula, Anda pasti akan tahu. Markus ditulis tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula, bahwa Markus ini ditulis oleh orang yang bernama Matius. Kemudian kitab Matius Anda itu kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan di antara tahun 130 Masehi, ada yang menduga bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66. Salahnya apa? Salahnya itu sudah pasti bukan ajaran Yesus. Apa? Gimana? Quranmu nanti ditulis di zaman Utsman. Oke. Kata siapa? Kata siapa? Mana Quran? Kata siapa ditulis pada zaman Utsman saja, bukan ditulis pada zaman Rasulullah. Kata siapa? Kutanya dulu samamu. Kata siapa? Mushaf Al-Quran itu sudah ada zaman Rasulullah. Dibakar. Udah dibakar. Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Mushaf Quran Muhammad sudah yang di pelapa kurma, yang ditulis di kulit. Kutanya samamu. Al-Quran itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Jawab. Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Nabi Muhammad bukan? Buku Markus keluar dari lisannya siapa? Buku Lukas keluar dari lisannya siapa? Buku Roma, Galatia, itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran itu keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan 22 tahun Al-Quran itu betul-betul diulas. Menjadi kajian siang dan malam 24 jam. Disaksikan oleh Allah dan juga malaikat Jibril. Al-Quran digodok, disampaikan, diuraikan, ditafsirkan oleh Rasulullah. Dan dikaji, diamalkan, dipraktekkan. Dan kemudian disampaikan kepada umat Islam sejazirah Arab. Yesus, jangankan membaca Perjanjian Baru, menyebutnya saja tidak pernah. Jadi jangan kau banding-bandingkan. Jauh. Gak ada hubungannya. Perbandingannya itu beda kali. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Bahwasanya bapak-bapak gereja sendiri yang menerangkan itu. Buku Petrus
Buku Petrus itu ditulis tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang berkata ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Buku Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Ditulis antara tahun 40 dan kitab Wahyu itu di atas tahun 100. Lukas diperkirakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Namun ada bapak-bapak gereja awal mula yang mengatakan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Yakobus itu dituliskan tahun 47 sampai 48. Giliran aja, masa Yesusnya ada nggak menyebut buku-bukumu? Coba tunjukkan lisan Yesus yang berkata tentang buku Lukas, Markus, Matius, Yakobus, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Coba tunjukkan lisan Yesus menyebut itu di mana? Coba. Yesus adalah sumber firman. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Yang menjadi sumber firman adalah Yesus. Yang menjadi sumber firman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber Nabi Muhammad, pembukuannya adalah Kitabul Al-Quranul Karim. Sumber adalah Yesus, pembukuannya giliran. Pembukuannya Giliran sekarang, padahal dulu. Pada takut kamu aku kejar. Giliran. Ya, silakan. Sekarang di Quranmu As-Isra 1, Muhammad berjalan dari Haram ke Aqsa. Ada Aqsa nggak di masa Muhammad? Ada. Aqsa nanti ada di zaman dinasti Bani Umayyah, zaman Khalifah ke-6 Al-Walid. Dia bangun Indonesia nanti ada tahun 1945. Gitu maksudmu? Sebelumnya ndak ada Indonesia gitu maksudnya? Lagi-lagi saya katakan kalau berdiskusi itu pakai akal, pakai logika. Anda sesama Kristen aja, kalau Anda tidak menggunakan logika, Anda dipijak sama sesama Kristen. Apalagi sama kami umat Islam, Anda jadi bubur basi malah. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, terkait dengan Theos. Theos itu sembahan Roma Yunani. Pada saat orang Roma berdampingan dengan orang Yahudi menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada siapa? Kepada siapa? Theos. Gak boleh Anda bolak-balikkan di situ. Gak boleh Anda kemudian bilang, oh enggak, kami Romawi menyembah juga Tuhannya Yahudi. Jangan mempermalukan agama Anda terlalu jauh. Cukup sampai sekarang ini seperti itu keadaannya. Ketika Romawi Yunani hidup berdampingan dengan Yesus menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah ilah Ishak, ilah Yakub ini sama dengan Theos yang disembah oleh Roma? Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar pertanyaan kabur lagi. Iya Pak, itu ayamnya boleh ya dikasih makan dulu. Ya Bro Admin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya silakan sebagai otennya santun Bro Admin ditanggapi. Apanya nih yang ditanggapi nih kalau pada saat Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, Romawi yang nantinya menjadi Kristen mula-mula itu menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah sembahan Romawi dan sembahan yang diperkenalkan oleh Yesus ketika berdampingan mereka hidup? Karena pada saat itu masa kekuasaan oleh Gubernur Pilatus. Pilatus punya sembahan sendiri. Yesus juga punya. Pertanyaan saya,
Menurut saudara, apakah yang disembah oleh Pilatus dan yang disembah oleh Yesus itu sama atau tidak? Kalau Pilatus berbeda. Kalau Pilatus beda. berbeda. Kalau soal Berbeda. teos itu hanya bahasa saja yang dipakai. Berbeda. Nah, dengarkan itu Juan, berbeda. Berarti kekaisaran Romawi pada saat mereka kemudian menjajah Yerusalem, di sana ada Yesus, mereka memiliki sembahan yang berbeda. Pertanyaan saya, apa nama sembahan Romawi pada saat itu? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Eloah, Elohim, atau Theos? Tahu Pak. Bahasanya kan Romawi kan teos. Theos. Kalau mereka berbicara mengenai Theos, itu merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau Tuhannya nenek moyang Romawi? Kalau Romawinya bukan murid Yesus ya otomatis ke Tuhannya mereka sendiri. Kalau yang bicara itu murid Yesus misalnya ya, yang menggunakan bahasa Romawi ya berarti merujuk kepada Bapa. Begitu kan, itu hanya bahasa saja. Oke, itu bahasa Indonesia saja. Ini bahasa Tuhan, spekulasi. gitu, iya. Sekarang tunjukkan 12 murid Yesus, salah satunya yang diutus kepada Roma. Satu, namanya siapa? Ke-12 siapa ya? Enggak ada sih. Ya Paulus lah yang paling kelihatan. Oke, teman-teman Kristen, ini saudara Bro Admin sudah membuka tabir rahasia. Tidak ada ke-12 murid Yesus ini salah satunya diutus ke Roma, kecuali Paulus. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan? Adakah Paulus di sana diutus, dipilih? Ya gimana Juan dan Bro Admin? Ya Paulus dipilih, tapi dia kan punya perjalanan sendiri toh. Oke, di mana Pada Yesus waktu memilih 12 Paulus? Ya dia udah ada ceritanya sendiri toh Bang. Ya, di mana Kalau kita itu? pakai Di sumber mana Yesus memilih Paulus? Ya waktu perjalanan toh. Itu menurut pengakuannya Yesus atau menurut pengakuan Paulus? Ya, menurut pengakuan Paulus juga, dan juga pengakuan ya menurut datanya orang Kristen begitu. Nah, dengarkan nih saudara-saudara Kristen. Jadi Paulus yang mengaku bersama Lukas kalau Yesus mendatangi Paulus yang bakal menjadi pengajar yang mengajarkan kalian menyembah kepada Theosnya Romawi dan Yunani. Jadi kalau Romawi itu punya dewa utama bernama Jupiter, dan kalau di Yunani itu punya dewa utama namanya Zeus. Mereka memiliki banyak kesamaan, antara Jupiter dan Zeus itu memiliki kesamaan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Setelah kemudian bangsa Afrika termasuk Mesir, kemudian termasuk Yahudi di Asia Barat, dikuasai oleh Romawi, bangsa Romawi ini masih tetap saja memuja dewa-dewa mereka. Ketika mereka menjajah Bani Israel menyembah kepada Elohim. Apakah Roma terpengaruh meninggalkan Theos, dewa mereka, menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Tidak. Tidak. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan sembahannya Bani Israel. Tidak terpengaruh dengan sembahan yang diperkenalkan kemudian Asia Barat atau Timur Tengah. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan itu. Tetap saja mereka menyembah sembahan yang mereka kenal dengan dewa, Theos. Tak ada sambungnya, tak ada nyambung-nyambungnya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat. Yesus tidak pernah punya murid yang pemakan babi. Yesus tidak pernah memiliki murid itu, nggak pernah. Jadi ketika kemudian Yesus terangkat ke langit,
pada abad keempat, sembahan-sembahan mereka itu mereka kawinkan dengan sembahan Bani Israel. Lahirlah konsep Trinitas yang juga disadut dari Trimurti. Semakin jauh dari pengajaran Yesus. Lahirlah agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari mana? Tahun berapa ada diresmikan Katolik? Katolik itu pertama kali di abad keempat kemudian. Itu yang Anda harus pahami. Sedangkan ajaran penyembahan terhadap Elohim, tahun berapa diresmikan? Siapa yang meresmikan? Ini pertanyaannya Apa kenapa yang ya? meresmikan? Apa yang kamu pertanyakan ini? Bung? Pertanyaan apa ini pertanyaanmu? Kalau Anda berbicara mengenai agama Katolik, saya sudah mengatakan bahwa itu di abad keempat, Kekaisaran Romawi kemudian menjadikan kerajaan mereka menjadi kepercayaan Katolik. Paham ya? Ya Bang Suma, jadi intinya mau apa nih? Kalau soal tradisi Romawi yang masih ada sampai sekarang, ya itu kan memang itu bukan rahasia lagi kan, itu kan sudah umum dari struktur gereja hierarki kita ambil dari tradisi Romawi, penggunaan bahasa Latin juga, ya kan, kemudian apa lagi? Misalnya perayaan harinya juga itu kan dari tradisi-tradisi Romawi. Misalnya perayaan hari, simbol, arsitektur. Jadi mau apa nih? Mau apa yang difokuskan pembahasannya? Atau sesuai tema aja itu yang tulisan kuning? Ya itu dia maksudnya, kita pembahasan tentang Theos ini. Kristen yang pertama kali, Kristen senior itu kan Katolik, Bang. Awal abad keempat Masehi di kota Bethlehem, ketika kemudian Kaisar Romawi Konstantin Agung mengakui gereja secara resmi dalam bentuk Kristen Ortodoks. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Dunia tahu itu. Dunia paham dan ngerti itu. Nah, kemudian Romawi ini meninggalkan kemudian agama nenek moyang mereka, apakah seutuhnya, sepenuhnya? Atau masih mereka membawa-bawa ajaran-ajaran nenek moyang mereka dengan mengawinkan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Yahudi? Itu dulu. Karena tidak ada konsep Trinitas di dalam konsep nabinya orang Yahudi, tak ada. Termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nanti ketika Katolik berdiri, barulah kemudian ada yang disebut konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Dari mana mereka dapatkan? Ya dari ajaran nenek moyang mereka sendiri. Makanya saya katakan, ketika kita berbicara mengenai Theos, Theos itu adalah sembahannya orang Roma sebelum mereka kemudian menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Septuaginta. Itu Bang. Jadi Theos ini bukan Tuhan yang berdiri sendiri. Theos ini adalah sembahan orang Roma Yunani jauh sebelum Katolik didirikan, sebagai induk dari Kristen sebelum terpecah. Jadi jauh sebelum Katolik didirikan, sembahan mereka itu sudah Theos. Dan Theos sembahan mereka ini bukan Elohim. Maksudnya Bang Suma itu kata Theos ini seperti kata Allah dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan dalam bahasa Arab begitu. Seperti kata Allah ini nama, Theos itu nama gitu. Atau gimana? Nah sekarang begini, orang Arab menyembah Allah. Apa yang mereka sembah ketika orang Arab menyembah Allah? Ada literasi. Enggak, kan itu kan nama Tuhannya
dalam bahasa Arab orang-orang Islam. Nah, itu dia. Maksudnya Bang Suma itu mau ngomong teos itu gitu maksudnya, cara kerjanya seperti itu. Atau Theos, gimana maksudnya? begini Bang, Theos itu adalah dewa, sembahan Roma, sembahan Yunani. Ketika sembahan Romawi Yunani ini ada sebagai objek yang dituhankan, yang diibadahi Romawi Yunani, Bani Israel, nabi-nabinya mengajarkan menyembah kepada Elohim. Berarti sembahan Yahudi dan sembahan Romawi itu adalah berbeda. Yang satu menyembah dewa, yang satu menyembah Tuhan. Salah Bang Suma, tadi kan Bang Suma bilang kalau orang Romawi itu nama Tuhannya Zeus atau apalah lain. Ya itu dewa, itu kan sembahan mereka itu. Iya, berarti kan itu harus gelarnya. Ya itu sembahan mereka, gitu itu sembahan mereka. Itu sembahan nenek moyang mereka. Iya, sekarang itu gelarnya seperti kata Tuhan begitu misalnya, atau kata dewa gitu, bisa untuk semuanya. Terus namanya, kalau nama kan bisa nama Wisnu, nah itu Dewa Wisnu. Iya. Atau kalau nama Tuhan ya Allah misalnya. Sekarang siapa dari murid Yesus yang datang memperkenalkan Roma untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham? Itu siapa? Maksudnya kalau siapa, kan penyebarannya sampai ke sana, sampai ke Roma memang, bahkan dulu dimulainya dari sana. Nah, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ke sana? Ya semua. Aduh, ini kacau kalau semua. Enak kali kan bicara. Kita di bawah pemerintahan Romawi dulunya. Ya, murid Yesus yang saya tanya loh, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ajaran Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Itu siapa? Apakah ajaran Yesus ini memang ajaran yang harus disiarkan kepada di luar Yahudi? Iya, kalau di luar Yahudi ya. Mana dalil perintahnya? Mana dalil perintahnya Yesus bahwa dia diutus ajarannya untuk seluruh umat manusia, termasuk non-Yahudi? Mana? Ya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi pertama. Habis itu setelah selesai kan Yesus memberi perintah baru. Itu perintahnya kapan? Amanat Agung toh. Oh, Amanat Agung itu kapan ditulis? Ya kalau masalah, kok kembali ke masalah penulisan. Kan ya iyalah, kalau Yesus tidak pernah ucapkan tapi Yesus dituduh, itu kan bohong namanya. Lah penuduh masa lebih kuat daripada orang yang kalau begitu tunjukkan itu aja. Kan begini Bang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu. Dengar dulu Bang, makanya dengar penjelasan juga kan. Itu pengakuan Yesus. Nah sekarang silakan Anda jelaskan di mana Yesus mengakui dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, kalau untuk Yesusnya ya jelas dimulai dari Yahudi dulu. Tetapi tentang untuk siapa Yesus ini, untuk semua orang, bahkan untuk dunia. Kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Bukan untuk satu orang, bahkan untuk Bang Suma juga. Yang saya tanya, Saudara Cuplis, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, turun. Yesus kan mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, ini Yesus bohong atau tidak? Tidak, kan permulaan. Berarti Yesus ini diutus untuk siapa? Permulaan untuk Bani Israel dulu. Ya itu kan karena kalian Kristen sampai kalian ngarang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Anda percaya enggak itu? Percaya betul. Ya sudah. Kalau Anda percaya berarti Yesus diutus
hanya untuk siapa? Ya untuk domba, untuk Israel. Untuk Israel. Kok ada tambah permulaannya? Ya, kan perintahnya adalah kita, Bang. Kok ada permulaannya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari siapa? Dari umat mana? Tapi kamu dapat jawab dari Israel. Dari umat Israel. Anda percaya itu? Dengar dulu, dengar juga. Ya betul. Nah, betul, udah selesai. Kosong. Jangan ada tambah-tambahin. Orang-orang yang jawab. Tapi ada ayat amanat agung, Bang. Amanat Jadi, agung kan itu ada siapa dua yang tuh. nulis? Siapa yang Itu nambahin? Ada nggak di manuskrip tertuanya? Bukan kalau Matius 28 Kita itu nggak hanya ngomong sampai nomor manuskrip. 15. Enggak toh, kita kan nggak ngomong manuskrip toh. Kita kan ngomong yang sudah ada. Topiknya beda tuh, Pak. Nggak bisa. Orang beragama itu pakai akal, bukan pakai doktrin, bukan cuman kita mau ngatur-ngatur seenak perut. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Hanya loh. Tapi kami juga memberi jawab, kamu nggak kasih kesempatan. Gimana loh? Ya, saya tanya sama saudara John. Menurut Yesus, dia diutus. Makanya dengar. Dia diutus untuk siapa? Makanya dengar. Kasih kesempatan lah kami mau melakukan jawaban. Ya, silakan. Waktu di Yohanes 4 bilang apa? Keselamatan berawal dari bangsa Yahudi. Waktu Terus? Yesus mengutus, dia bilang apa? Berita keselamatan harus dikumandangkan mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke... Itu tidak ada yang salah. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 47, dia bilang apa kepada si Paulus? Aku mengutusmu ke luar bangsa. Paulus lagi. Dengar dulu. Allah. Terus siapa Paulus mau lagi. kamu? Aku maunya Yesus, dengar dulu. Bahlul, bukan Paulus. Yesus. Di Antioquia. Hei, yang harus cuma dipercaya Paulus. menurut Elohim Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Dengar dulu. Yohanes juga di Antioquia. Hei, yang harus dipercaya Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Dengar dulu. Pemberitaan Injil. Tidak, iblis mau menyesatkan, tidak make cara gitu. Saya tanya dulu samamu, ini yang mau dipercaya Yesus atau Paulus sih? Yesus kan? Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Di mana domba hilangnya? Hilang itu berarti bukan di Yerusalem. No, sampai di Papua sana. Sampai Sabang sana. Domba hilangnya. Kalau dombanya sampai di ujung bumi, ke situ juga murid Yesus harus mencari domba itu. Bukan mencari kalian emang domba. Dengar dulu. Dengar juga. Alamak, kami didengar nggak? Alamak. Yang harus dipercaya ini Yesus. Aduh, mau dengar nggak? Waktu ini Yohanes termasuk Paulus keluar bangsa Israel, dengar dulu, mereka ke sinagoge kepada bangsa-bangsa Israel. Terus Dengar dulu, nggak ada mereka di luar bangsa, di orang-orang di luar bangsa Israel masuk datang. Tapi Yesus mengutus kepada, aku mengutus kamu kepada bangsa-bangsa Israel, domba-dombaku Israel. Mereka keluar, Pak, baik di Antioquia, ke Makedonia, ke Korintus, Filipi, pokoknya mereka semua ke Yahudi. Di sinagoge ini yang kamu salah paham. Ke Roma terus juga Anda Bani Yakub juga? Dengar dulu. Ke Roma juga mereka juga mencari orang Yahudi. Iya, dengar dulu. Pintar Anda. Dengar dulu. Terus? Kemudian mereka bertobat mengikuti Yesus. Nah, terus Orang-orang di luar Yahudi masuk mengikuti Yesus. Itu yang apaan orang ini? Orang gila. Apaan? Kau gila itu.
Kau gila. Ini yang kamu bilang kan tadi. Kau gila itu, Kamu- kau tidak waras kau itu. Kenapa kau jadi Kristen kalau begitu? Kalau kau jadi pengikut Yesus, ngapain kau jadi Kristen? Ngapain kau jadi Kristen kalau kau pengikut Yesus? Bang Suma. Kembali. Kenapa yang ayat amanat agungnya nggak bisa digunakan? Kenapa kira-kira? Ya, Kan itu karena juga itu adalah pengajarannya orang penipuan. Kristen. Itu bukan perkataan Yesus, bro. Itu bukan perkataan Yesus. Itu penambahan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjual Yesus ke seluruh manusia di atas muka bumi ini. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Kalian domba. Bang Suma mengatakan perkataan Yesus benar yang dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kan di Matius. Sementara di Matius 28 kan juga ada perkataan Yesus juga. Apa kata Yesus Kenapa di situ? yang 28? Ya, apa kata Yesus di situ? Kalau Anda mau memaksakan data yang baru disisipkan ini, silakan. Apa kata Yesus di situ? Ya kan di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, Dan itu ketahuilah aku menyertai itu kamu Anda katakan sampai itu ucapan kepada Yesus. Iya kan itu di Terus kenapa Matius. kalau orang gila juga ini. Kenapa kalau itu adalah ucapan Yesus, Bung? Kenapa tidak tertulis di Codex Sinaiticus dan Vaticanus? Kenapa belakangan baru muncul tulisan itu? Kenapa? Maksudnya kenapa? Ya itu kan sudah diakui Bang. Soal tertulis, soal kodeks saja. Dulu sebelum ada kodeks kan nggak ada tulisan-tulisan seperti ini. Sakit. Mereka Anda cerita sakit. by cerita. Kok Anda sakit. gimana sih? Kalau Yesus tidak pernah mengucapkan itu, Tahu baru dari ditambahi, mana, Bang apakah Suma? menjadi benar? Bang Suma tahu dari mana? Coba Anda tampilkan kodeks tertua Anda dari Bible Anda itu, ada nggak? Matius 28 ini data nomor 16, 17, 18 sampai 20, ada nggak? Iya, kalau sumbernya saya nggak ngerti soal kodeks. Nah, itu dia, makanya Yang jelas jangan sebelum ngotot. sebelum ada kodeks itu pengakuan imannya ya perkataan mereka, cerita mereka. Baru Berarti di kodeks. bertentangan dengan ucapan Yesus yang pertama. Ya, Aku tidak. hanya diutus. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda memaksakan karangan 28 dari Matius ini di data nomor 19-nya, berarti ucapan Yesus bertentangan dengan ucapan berikutnya. Aku hanya diutus. Berarti Yesus itu pembohong. Karena semua enggak Loh, kok salah? Kesimpulannya ada di dalam di Yahudi. Kok salah pula? Yesus yang mengaku, aku hanya diutus. Dan Yesus itu menjadi raja hanya untuk Bani Yakub. Dalilnya ada dalam kitab saudara. Yesus jadi raja, hanya raja bagi Bani Yakub saja, bukan raja untuk dunia. Bahkan malaikat pun berkata bahwa Tuhan mengutus juru selamat hanya untuk Israel saja. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kamu pernah mendengar kesaksian Dominus? Mati Anda dua kali siapa? dan Anda Bani Yakub. Gini loh Bang, ya enggak lah. Maksudnya gini, itu kan menunjukkan ada perkembangan misi. Alamak. Gitu tuh, jangan bukan Nah, kalau pertentangan, misi Yesus tapi hanya untuk Bani Israel, kenapa yang Anda? tadinya- Siapa Anda yang menambahkan? Anda siapa? Yesus misinya hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang bilang kok. Ah, ini Iya,
dimulai, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, artinya ada permulaan, ada perkembangan. Iya, Gitu. saya ngerti keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi. Setelah itu Kristen. Ya, Setelah itu Kristen. setelah itu, Kristen. setelah itu diberitakan toh. Iya. Kristen gitu. Iyalah. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau pi makan pantat anu saya, pendeta sana. Kau gila juga, turun. Kau turun. Kau gila itu. Kau ndak waras itu. Turun. Kau turun. Kau pi nyembah anak orang. Setelah Yesus Kristen katanya. Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, juru shalom, juru salam, juru Islam. Coba kau baca ya, di dalam kitab yang kau pegang sendiri nih. Di dalam kitabmu tertulis, kemudian di dalam kitab Matius 16:18. Aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus yang punya jemaat pertama setelah Yesus. Pertanyaan saya, jemaat pertama Petrus pemakan babi? Orang-orang yang tidak bersunat? Betul? Apakah jemaat pertama adalah jemaat pemakan babi? Jemaat pertama adalah pemakan babi, pemakan anjing, ibadah minggu, menyembah Yesus, tidak bersunat. Apa betul? Yesus menyerahkan kemudian kepada Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran beliau. Pertama-tama jemaat yang didirikan kemudian di atas batu karang, jemaat mula-mula ini apakah makan babi, apakah tidak bersunat? Ini aja dulu. Kalau kalian mengatakan jemaat mula-mula tidak bersunat, jemaat mula-mula adalah pemakan babi, berarti Anda sudah gila. Tetapi kalau Anda mengatakan, ya nggak mungkin lah jemaat Petrus itu pertama kali pemakan babi tidak bersunat, bang. Pasti mereka mengharamkan babi, pasti mereka itu bersunat. Berarti Anda masih bisa sehat, masih bisa diwaraskan berarti. Nah ini Yesua, kutanya samamu. Oke bang. Jemaat Di mana mula-mula tanda yang orang diserahkan Yahudi kepada sekarang Petrus, apakah perkumpulan orang bersunat atau perkumpulan orang yang tidak bersunat? Bang, di mana tanda orang Yahudi sekarang ini? Di mana? Mana asal orang Yahudi? Jangan melebar. Jawab dulu, supaya kita tahu nih, Kristen ini menyembah Theos, Theos ini siapa? Jawab dulu. Yesus menyerahkan kemudian jemaatnya kepada Petrus. Petrus diminta untuk mendirikan sebuah jemaat di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus, kumpulan pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, atau justru sebaliknya? Jawab. Bukan hanya babi bang yang tidak boleh dimakan, unta juga tidak boleh dimakan bang. Alamak. Ya, bukan hanya babi dan unta, tapi lagi banyak bang. Ini salah satu chat saya dengan salah satu saudara kita atau ustadz kita yang ada di Lajnah Pentasih Al-Quran Republik Indonesia. Saya baru konsultasi, saya tanyakan dan beliau mengatakan boleh terkait dengan Al-Quran, penghujatan Al-Quran atau penyimpangan penafsiran itu bisa diproses. Ya, jadi jangan kira kami main-main ya teman-teman ya. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak main-main dalam membela agamaku. Mati nyawa pun aku siapkan untuk agamaku.
Jadi kalian gak usah petantang-petenteng kalian kalau kalian bilang aku banyak cakap, banyak ini ya. Yang penghujatannya apa saja bang tadi bang? Diulangi bang? Biar nangkap nih yang di YouTube juga. Ya, jadi dari STT-Nias ya teman-teman, sttnias.ac.id kuliah, kuliah umum Islamologi, adminnya anonim. Mereka membahas tentang Islam ya. Ini banyak sub pembahasan dan semuanya sudah kami download. Alhamdulillah sudah kami download. Sini ada semua. Salah satunya yang kami bahas di sini, yang kami baca di sini adalah tentang makna haji, ya, tentang pembahasan haji, ya, ritual haji. Mereka mengatakan Hajar Aswad, batu hitam itu adalah Allah. Ini penghujatan ya teman-teman. Nih penghujatan. Ini, ya. Ini penghujatan. Ini pemerintah harus bergerak cepat nih penghujatan ini cocok logi nih. Itu yang pertama. Yang kedua yang sudah kami baca Al-Fatihah. Ini makna Al-Fatihah, ini pembelokan makna Al-Fatihah. Ya, mereka tafsirkan semau mereka cocok logi. Mereka mengatakan ada dua Tuhan, ya. Kemudian mereka mengatakan itu sama seperti menuntun orang buta. Ini. Ya, orang buta menuntun orang buta, sama-sama jatuh ke lubang yang sama. Apa lubang neraka. Ini cocok logi ya. Dari STT-Nias. Ya, ini sudah keterlaluan ya. STT-Nias sudah keterlaluan dan ini atas kuasa hukumnya saya sebutkan namanya di sini, atas kuasa hukumnya ya. Kantor Advokat Pengacara Radius Purnawira Hulu, STSH MH dan Partners. Ya, tolong Bapak yang terhormat Bapak Radius Purnawira, tolong diperhatikan website ini, ya. Dan kami menghimbau ya, saya pribadi atas nama Dio Pratama tidak main-main dengan hal yang seperti ini. Ya, kami keberatan. Saya sebagai umat Islam keberatan. Ya, kami serius dalam hal ini ya kawan-kawan. Kami nggak main-main. Tolong diviralkan. Ini semoga Bang Dio. Sekolah tinggi teologinya. Ini ada Oten di bawah, baru disenggol sedikit udah ngamuk katanya. Saya naikkan. Coba Bang Dio jelaskan apa disenggol sedikit ini atau memang betul-betul yang ini suatu penghinaan. Lanjut Bang Dio. Kejahatan ini udah kejahatan. Itu sudah kejahatan, bukan nyenggol dikit ini bos. Makanya lu. Terus tentang Ka'bah tadi apa bang? Tentang Ka'bah dia jelaskan apa? Batu hitam sebagai Ka'bah itu, batu hitam adalah Allah. Ini penghujatan. Ini bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Kemudian dia mengatakan sudah klaim kejahatan ini. Ini sekolah pendeta loh, ini sekolah pendeta loh teman-teman ya. Tinggi. Kami di sini sekolah mengkritik. Pendeta Kristen Sekolah Tinggi Teologi Nias, ya. Wow, ini kami mengkritik teman-teman. Ini sudah bukan, ini penyesatan sudah ini. Ini bukan nyenggol dikit, bukan nyenggol dikit. Ya. Ini sudah kejahatan. Ya. Jadi udahlah. Saya insya Allah Ta'ala akan melaporkan ini. Saya akan datang ke Dikti menyampaikan hal yang seperti ini. Kenapa saya datang ke Dikti dulu, tidak langsung ke Polda Metro Jaya? Karena ini urusannya dengan sekolah tinggi, ya. Ini urusannya sekolah tinggi. Jangan kalian kira aku main-main loh. Nyawa saya pun saya pertaruhkan untuk agama saya. Kalau mau bahas silahkan bahas, tapi jangan kalian, ya kawan-kawan STT Nias, jangan kalian begini. Ya ini kalian sudah lewat batas. Sebentar Tony, biar Ustaz Dio dulu. Sebentar. Saya nggak masalah kalian mau bahas Islam seperti apa. Kalian mau tahu ajaran Islam, sebagaimana klaim kalian di sini, untuk sekedar mengetahui ajaran Islam nggak masalah, no problem bagi saya. Tapi ternyata isinya nggak seperti itu. Isinya ini bentuk penghujatan, bro. Penghujatan ini. Ya, kalian sudah menghujat agama Islam. Ini artinya kalian cari gara-gara sama kami gitu loh. Paham nggak? Ya. Jadi jangan main-main. Saya orangnya nggak pernah main-main. Saya berdiskusi selama saya aktif diskusi di sini, saya nggak pernah main-main. Tanya Bang Faruk. Saya pernah nggak main-main ngolok-ngolok agama mereka? Nggak pernah. Kita berdiskusi pakai data. Kita lihat aja nanti. Itu Bang Dio didampak foto-fotonya sama si Tony. Bang Dio, foto-foto yang di STT itu. Yang pengurus. Kok Islam pula dibilangnya yang kuliah di situ? Gimana ceritanya? Berarti ini Ustadz Tio, seandainya misalnya ini
pemerintah. Siapa yang bilang Islam kuliah di STT? Gabrul. Mana ada STT menerima? Aku sholat dulu ya. Aku sholat dulu teman-teman. Masih ada. Itu sekolah pendeta kok, mana ada Islam mau sekolah pendeta? Ngarang. Tommy, yang Tommy ini Muslim Jadi atau Kristen? Islam. Tommy? Islam, Muslim. lanjut. Jadi Apa yang mau disampaikan? ternyata ini ketua yayasannya adalah yang punya kantor advokat. Kan? Sama kan? Iya, ini pemerintah harus gerak cepat ini. Kalau enggak masyarakat mayoritas ini yang marah. Oh, itu foto-foto mereka ya? Foto-foto mereka ya? Ini foto kepengurusannya 2016-2017. Ketua yayasannya ini ternyata adalah yang punya kantor advokat. Ini nomornya. Udahlah. Awah gelap, lanjutkan Bang Tio, saya dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bibit kebencian itu dari institut. Assalamualaikum warahmatullahi Dari institut mereka sendiri. Bibit kebencian itu sudah ditanamkan dari institut mereka sendiri ya Bang Tio. Dilaporkan sama hotel, langsung jatuh, dilaporkan ya. Langsung dilapor ya, ngeri. Ya. Berarti gini aja, kalau seandainya dari pemerintah institut mereka sendiri yang kalau dari pemerintah kurang respon, berarti kita harus ambil tindakan lanjut nih, nggak bisa dibiarin tuh. Wah, iya, kita mayoritas nggak bisa begitu. Itulah kan. Kita merasa terhina ini. Banyak yang tercemar, banyak yang pengikutnya jadinya murtadi. Kata Bang Dio tadi, Ustadz Dio, nanti Ustadz Dio yang berdosa karena dia telah mengetahui, telah tidak menyampaikan secepatnya. Orang kita dengarnya juga kita murka. Kita dengarnya juga kita murka. Coba, Allah kita digitukan. Mereka menanam bibit kebencian itu dari institusi mereka sendiri. Iya, tetep layar teman-teman ya. Teman-teman minta tolong di tetep layar ya. Ini sebenarnya Bang Faruk dari 20 menit yang lalu udah kena pembatasan nih. Cuman karena informasi ini ada informasi yang sangat penting, makanya Bang Faruk masih bertahan ini live-nya ini. Ini kena pembatasan. Ya, sudah di-report sudah beberapa dari mereka ini. Ada 1000 orang ini, coba di tap-tap layar dulu dong. Cintaku, sayangku, temanku sakit ya. Tolong yang di bawah di tap-tap layar. Akun saya tadi dilapor jatuh juga ke bawah ya. Tolong ya di tap-tap layar dulu ya, yang kuat, yang kencang ya. Ini penting loh, tolong di tap-tap layar ya. Saudara muslim, di tap-tap layar kencang sampai buat 3.000k ya. Ya, lanjut 1,1 nih yang penonton. Lanjut. Di tap-tap yang kencang. Lanjut Ustadz Dio. Ustadz Dio udah naik lagi. Tap-tap ya, ini penting. Udah. Ini urgen malah ini. Bukan penting lagi, ini urgen. Luar biasa ini penistaan secara terstruktur dan masif. Sistematis ya. Bang Dio. Mungkin Bang lagi Dio? kamar mandi, mungkin lagi ke WC. lagi sholat mungkin Sholat ya. Oh, sholat ya. Oke. Tio. Selamat siang. Tior. Gak ada orangnya. Tilior, mari. Selamat pagi. Ada udah. Jadi teman-teman di YouTube ya sekalian, dibagi-bagikan apa ini ya? Iya, Bang Usman sudah diupayakan ini, kita juga akan menyikapinya secara serius, terutama Bang Dio sebagai orang yang melakukan itu. Kita sudah membahasnya di sini dan mudah-mudahan ya kita lapor Opung Rambe juga. Opung Rambe paling senang yang begini ini makanannya sehari-hari ini. Kita agak kontak Opung Rambe ya teman-teman, Bang Faruk dan juga Bang Naga, Bang Tidak Bahaya, Bang Syahadat, kemudian Bang Sairen dan juga Bang Dio. Hubungi pengacara kita, terutama apa namanya ya,
seperti Opung Rambe itu. Ini serius banget ini. Ini bukan perorangan tapi lembaga ini. Terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini tidak boleh lagi dibiarin gitu loh. Jangan kita ngelaporin oknum, tapi yang bukan oknum ini bukan oknum. Kata siapa oknum berlembaga? Kalau pemain besar ini. Ya, jadi ini bukan oknum lagi nih. Yang oknum kita basmi. Kita buat efek jerah, tapi yang terstruktur sistematif dan masif ini kita biarin berleha-leha kita. Ya sarangnya ini. Tangkapan besar ini. Ibaratnya sarangnya Tangkapan ini. besar. Sarangnya ibaratnya. Ya kan, sarangnya. Dibagi-bagikan aja biar supaya teman-teman kita yang lain tahu. Bang Faruk, saya misi turun ya, Bang Faruk. Ya, Bang Sen. Saya kagum sama Bang Faruk. Itu aja. Ya. Turun ya, Bang Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung Kak Bang Dani sama Bang Agus. Dani dan Agus. Bang Dani dan Bang Agus. Oke, Bang Dani, selamat bergabung Bang Dani. Halo Bang Dani. Oke, terpencet dia Bang Faruk. Halo Bang Dani. Mungkin dia terpencet karena dipanggil nggak mau dituin. Diturunkan aja. Ustadz Filipus, dulu kan ada sekolah di STT, mantan pendeta. Coba dulu diceritain, apakah ada yang sampai yang kayak gitu mau fitnah Muslim di sekolah Ustadz Filipus dulu? Bang aku cinta. Tapi di sekolah Alkitab. Saya di sekolah Alkitab karismatik. Ya, bukan sekolah itu penamatan saya, bukan penamatan ya, pentabisan saya semua. Oke. Ya, aku cinta. Di sekolah Alkitab itu kita belajar Islamologi, tapi tidak se-ekstrim ini. Kita mempelajari hadis-hadis ini aja mungkin ya, hadis-hadis yang doif, yang terkait dengan peruntungan atau keuntungan yang sepertinya menguntungkan pihak Kristen untuk kemudian dijadikan ini ya, termasuk ya kita mempelajari Al-Quran. Tapi yang nggak segini-gini juga ya sekolah Alkitab saya. Maaf, bukan saya mau puji sekolah Alkitab saya, nggak segini-gini amat gitu loh. Kalau mengakui Islam itu sesat ya iyalah, semua agama kan mengakui agama lain itu sesat, sudah pasti itu. Tapi tidak ada diktat atau pengajarannya seperti ini begitu. Ada juga tapi tidak kemudian sekretek ini tidak ada filter, ini sudah dicabut filternya, ini udah kretek banget ini, keras betul ini. Ya, udah keterlaluan ini. Memang kita cuma kalau di sekolah kita diajarin evangelisasi rayap aja, kita masuk Islam atau memasuki institusi agama Islam dengan cara mempelajari Islam itu caranya seperti apa, terus kita masuk ke dalam, kita cari pelajari. Maksudnya ketika kita faqih dalam keilmuan Islam, mengetahui keilmuan Islam atau ajaran-ajaran baik dan benarnya, benar atau salahnya, ini kita akan menguntungkan kita untuk penginjilan daerah-daerah terpencil untuk Islam-Islam yang awam gitu. Kalau untuk sekolah Alkitab saya begitu, sekolah Alkitab Merauke. Sekolah Alkitab Gereja Pantekosta Merauke. Tapi kalau yang di sekolah STT, sekolah lain itu saya nggak tahu. Kalau di sekolah saya bersih ya, bukan bersih tapi ada misiologi dan Islamologi, tapi nggak gini-gini amat gitu. Ya oke, kita sapa dulu yang baru bergabung ini. Bang RR, selamat bergabung Bang RR. Bang RR. Halo Bang RR. Bang RR. Oke, Ito Darni, selamat bergabung Ito Darni. Halo, selamat siang. Iya, sudah nyimak dari awal tadi toh, perihal tentang STT Nias ini. Apa yang dilakukan oleh STT Nias ini itu terhadap apa? Agama apa dia? Sekolah apa? STT Nias loh itu. Lembaga kami kan iya, kalau kami kan selalu ada lembaga kayak seperti Surya Nusantara Advent yang di Esela, sekolah Advent Bandung, kan ada gitu.
Sekolah Sekolah tinggi kami begitu. teologianya, Bang. Sekolah Bunda Derni, sekolah Itu tinggi apa? teologianya, sekolah pendeta daripada Nias begitu. Kalau STT. Iya, tapi kan ada di situ Advent kah? Ini Kalau kami kayaknya sekolah Protestan, kami ini kayaknya selalu Protestan. ada Advent. Ini kayaknya Protestan umum. Oh, di luar kami dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini kan tulang Kalau rusuk. cinta ulangkah tiba. Saya berani, saya insya Tunggu dulu. Allah sabar Bunda Derni. Assalamualaikum. Orang yang disebut-sebut kalau di daerah kami, orang yang disebut-sebut tahu-tahu muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Opung. Orang yang disebut-sebut tahu-tahu muncul itu umurnya panjang. Kalau di daerah kami ya, tapi itu adat saja. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan umur panjang Opungku Rambe. Opung Rambe ya. Ini nih lagi permasalahan STT Nias ini. Aduh, Masya Allah, menista Islam benar-benar terstruktur, sistematis dan masif ini secara lembaga, Dok. Silakan. Ya, tadi semua pembicaraan direkam, nggak saya disuruh masuk, makanya saya masuk. Tadi seluruh pembicaraan itu direkam nggak? Disiarkan di YouTube, Opung Rambe. Ada yang disiarkan dari YouTube. Di YouTube disiarkan dan di Ustadz Filipus baru disiarkan. Kalau tidak silap ada 5 YouTube, Baluap TV, Bang Dalbo, Uti Katijah, Hendy Selebes, Ustadz Sugi kalau nggak silap saya. Oke, terima kasih. Tolong diberikan ke saya linknya dulu, biar saya kontrol. Saya sedang setir di ibu kota negara Nusantara, Balikpapan, online lagi. Ini Opung Rambe ya, sama Opung Rambe ya. Ada perintah tadi, saya langsung masuk. Makanya tolong Anda kirim ke saya anunya ataupun di WhatsApp ke saya linknya. Oke. Saya tidak terima dan saya akan tindak. Opung Rambe, salam kenal nih Opung. Ada suara saya? Ada. Kita ini Opung ya, kita ini menciptakan suasana yang lebih harmonis lagi di antar umat beragama. Ini sudah keterlaluan, Pung. Ini masuk Opung kan di Peradi ya. Kami minta himbauan ke kantor advokatnya atas nama Bapak Radius Purnawira Hulu STSHMH dan Partners Advocates and Legal Consultants. Itu di Jalan Diponegoro nomor 363 UT Sivalaita TAB Kota Gunung Sitoli di Kota Nias. Ini nomor teleponnya, Pung. Nomor telepon WA-nya 0822 7688 5089 /0852 9630 0203. Nah, ini atas penistaan. Ini. Halo, saya tidak motong. Diam aja ke saya. Saya juga punya kantor di Nias. Saya punya kantor seluruh Indonesia ini, saya punya kantor. Oke, siap. Ya, tolong diam ke saya. Dan linknya yang tadi itu tolong juga disampaikan biar saya monitor. Ini kebenaran ada pekerjaan saya di KN Nusantara yang sangat pelik. Baru kemarin saya ke sini. Mungkin beberapa hari saya ada di sini. Besok saya ke Samarinda. Demikian dulu, Bang Faruk. Terima kasih sudah dinaikkan sebagai host. Sehat selalu, Opungku. Siap selalu, Opungku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Opungku. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Doain beliau ya supaya baik-baik saja dalam urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya kita sambung sedikit ya. Yang membuat pekeruh suasana sebenarnya bukan Muslim. Bukan Muslim. Ini dia itu sampai dilaporkan tadi apa yang aku satu YouTube itu dari 2016 2017 udah ada yang buat lawyer itu, dialah yang punya sekolah STT tadi. Cuma sayang akunnya dilapor yang terbenet ya, dilapor oleh hotel-hotel yang dari bawah. Sampai foto-fotonya ada, nanti mungkin Bang Dio bisa diambil walau tidak share di TikTok, bisa diambil yang lawyernya itu 2016 2017 langsung nampak foto-foto pengurusnya STT Sekolah Teologi Kristen ya, pendeta itu ya. Insya Allah Bang nanti akan diambil dikirim ke Opung Rambe. Ini harus diproses. Betul-betul wajib diproses. Jangan nanti waktu digeruduk oleh orang Muslim, sikit-sikit geruduk. Kami minoritas, kalian mayoritas. Karena selama ini kenapa lancang kata-kata Allah,
kata-kata Rasul, semua dalam kata-kata Al-Quran diambil, kita diam, makanya mereka melunjak. Sampai Allah punya anak, akhirnya apa? Orang Islam itu nggak ada, takut. Nanti kalau silap sikit kami bilang kami minoritas terjolimi, suka-suka kami. Inilah yang terjadi. Kita terlalu lembut, wallahi terlalu lembut. Akhirnya apa? Kita ini dibuat sapi perahan oleh minoritas. Suka-sukanya menghina Rasulullah, menghina Allah, dibilang Allah batu hitam, suka-suka mereka. Inilah yang terjadi realitas di atas bumi. Tolonglah pemerintah Indonesia, kita di NKRI, kita satu negara, masalah akidah kita tidak ada toleransi. Agamamu, agamamu, agamaku. Tapi jangan dicaplok. Makanya hapuskanlah semua kata-kata Islam dalam Bible itu. Semoga kita tidak berdebat lagi. Contoh dengan Hindu, Buddha, Konghucu, mereka dengan pede dengan agama sendiri. Jangan mencaplok agama orang. Tuhannya siapa? Jelas. Kalau Yesus Tuhannya, taruh Yesus. Jangan diambil semua. Apostolos, Rasulnya taruh apostolos. Jangan suka-suka mereka aja mengambil sendiri. Akhirnya yang kayak gini. Akhirnya apa yang di bawah terjadi? Kita huru hara di negara kita tercinta. Lanjut ya saudaraku yang lain. Saya mau sholat dulu. Hanya pendapatku juga agar pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo agar membubarkan perdebatan ini, karena ini kulihat juga makin lama makin merusak tatanan pemerintahan negara Republik Indonesia NKRI. Betul Bang Derni. Dan akar permasalahannya itu ya kita lihat sendiri dari LAI ya. Kita bisa bilang dari LAI karena penerjemahannya salah. Karena kalau tapi aku kasih pendapat lagi tentang karena di LAI kata Allah ya. Ya sebentar. Sudah. Kita sudah pernah bicara soal itu. Itu muter-muter. Ya sama aku belum pernah. Sama aku belum. Kasih dulu aku Pak. Begini ya Pak. Karena kami juga Allah yang ada di dalam Alkitab itu, yang setauku yang mentranslate itu yang beragama Muslim, dan itu juga sudah disahkan oleh negara. Dan itu kan sudah mempunyai badan hukum. Jadi nggak bisa sembarangan kita untuk mengapakan itu yang jelas. Di mana badan hukumnya Bunda Derni? Di mana badan hukumnya kata-kata Allah itu Theos? Di mana badan hukumnya? Selama di Bible, sebentar, selama di Bible tidak pernah dirubah kata-kata Muslim, disitulah kita gontok-gontokan. Disitulah kita tidak pernah. Bukan dibubarkan debat ini, bubarkan kata-kata Allah, semua kata-kata yang Muslim, tidak akan terjadi perdebatan. Kalau Bunda Derni bilang perdebatan ini tidak tercover karena kesalahan siapa? Dari orang Kristen. Itu wallahi. Lanjut yang lain, aku mau sholat dulu. Begini samanya. Ibu Derni, bahasa Arab ini emangnya ini punya teman-teman Islam atau punya Allah? Ibu Derni. Enggak, aku tanya dulu. Iya bentar. Coba. Tapi Al-Quran kita, Bu Dir, satu-satu teman-teman. Kita itu berbahasa Arab. Satu-satu teman-teman. Enggak boleh rupanya ditranslatekan itu, yang mentranslatekan itu ke bahasa Indonesia. Ibu Derni, Ibu mau diskusi atau mau curhat? Kalau Ibu mau diskusi, kita diskusi pakai data. Gimana? Kalau Ibu Derni hanya bisa mengusulkan hentikan perdebatan ini di era pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, kami sepakat. Tapi hapus dulu puncanya, sebabnya. Apa sebab perdebatan ini? Itu tadi, nama Tuhan kami ada di Bible Anda. Hapus dulu itu, sepakat kita. Udah berhenti kita begini-beginian. Nah, ketika menghapuskan nama Tuhan emangnya kami, bahasa Arab itu punya Islam sebentar, atau punya Allah? sabar. Ketika Anda tidak mau, ketika Anda keberatan, sini suaraku ada gak sih? Ada. Ketika Anda keberatan nggak mau dihapus itu di terjemahan LAI, ya Anda juga jangan menuntut kami untuk berhenti, gitu loh. Udah, kita fokus ke STTI aja, STT Nias saja.
STT Nias ini. Iya, ini aku kan belum pernah membahas tentang Allah ini loh. Sama aku dulu kalian tanya. Ini Ibu Darni coba nih ya. Ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi Nias ya. Dia bahas tentang Allah di sini nih. Nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah ya. Coba kita lihat ya. Saya sudah download. Nih. Masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak Dirni gimana itu tuh? Angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang 66 kan sifar itu. Iya, angka setan itu setahu ya. Tuh kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ini ternyata penghujatan Allah nggak itu ini? Lucifer gitu loh. Penghujatan nggak nih Bu Darni, saya tanya? Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan bukan seperti dalam bahasa Latin. Enggak, ini pertanyaannya ini Bu Darni, ini penghujatan nggak nih? Lo menurut dari teman-teman Muslim, ya begitulah. Enggak, saya tanya bagi kamu. kalian. Saya tanya kamu jawab. Ini penghujatan nggak menurut kamu? Ini penghujatan nggak? Iya, bisa juga kuterangkan. Kalian kan sudah itu Allah kalian. Ada mau bilang itu setan, ya itu sebentar, kita ini sebentar. Sebentar. Sekarang saya tanya Bu Darni, menurut Bu Darni, Allahu Akbar terus digandengkan dengan 66 berdasarkan ini ya, simbol-simbol sukun seperti ini, menurut Anda ini masuk kategori penghujatan atau tidak? mau komen, aku nggak mengerti ke situ. Penghujatan ini bos. Mana ada ini bukan 6. Kalau itu setan. Ini bukan 6. Kami disetarakan dengan setan gimana? Ini bukan 6. Menghindar lagi Bu Darni. Ini iya, kalian kan begitu sakit hati kalian. Kami pun begitu. Kalian bilang Yesus kami setan. Sakit dong hati kami. Sama kita. Karena ada data. Jadi makanya kita bahas kitab kita masing-masing gitu. Anda ini sekarang saya tanya Anda, ini STT bahas Bible atau bahas Al-Qur'an ini? Iya, aku nggak sampai ke situ itu. Oke, makanya saya kasih tahu. Saya kasih tahu Anda. Ini mereka bahas Al-Fatihah nih. Mereka bahas Al-Fatihah dan maknanya. Dari mana saya dapat ini? Ini dari sini saya dapat nih. Nih, saya dapat dari sini. Nih. Nih, arti Al-Fatihah ini yang saya blok nih. Ini. Arti Al-Fatihah. Saya dapat dari mana? STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ini punya Kristen, Ibu Darni. Ya. Anda jangan pura-pura nggak tahu atau membela kesesatan dan kesalahan. Ini mereka bahas. Apa dia bilang di situ? Ya, ini dia bahas semau-maunya dia. Nih, cocok logi nih. Cocok logi. Ya. Kemudian dia mengatakan dalam Al-Fatihah itu ayat tersebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ayat tersebut mengartikan adanya 2 Tuhan, yaitu Ilah dan Rabb. Di mana datanya ini? Ada datanya nggak ini? Anda bisa lawan saya, buktikan data ini. STT Nias ini kalau saya ajak diskusi terbuka, tutup tuh STT-nya. Mana datanya nih? Jangan Anda di sini membela kesesatan. Anda sudah salah, jangan cari remis di sini. Saya hormati Anda sebagai wanita. Aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu. Aku Makanya hanya membela imanku saja. Makanya saya kasih tahu Anda sebentar. Makanya saya sampaikan ke Anda jangan bilang urus kitab kalian, jangan urus kitab ini Kristen mengurusin kitab kami ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ini jelas ini. Ini jelas nih. Kalian ngurusin agama kami loh. Kenapa pula kau tiba-tiba mengatakan jangan urus-urus agama kami? Jangan bilang kalian itu kan Protestan, bukan Advent itu. Beda. Banyak kali lah kau. Kami sekolah kami Advent. Beda. Kami nggak ikut di situ. Sekolah Tinggi Teologi ini. Salah. Sekolah Tinggi Teologi ini Kristen atau Islam ini? Iya, sekolah kami tetap harus ada logo Adventnya. Mereka tuh beda ajaran. Iya, beda kami, beda. Makanya bingung.
Nah, Hanya ibadah kami kan hari Sabtu, mereka kan hari Minggu. Jadi jangan samakan kami dengan mereka. Sementara di apanya di apa namanya? Udahlah, di dijelaskan nggak ada di Indonesia ini, nggak ada agama Advent, nggak ada, yang ada tuh Kristen. Kenapa nggak ada Advent? Ada. Terorganisir pun Advent. Iya, ada nggak agama sebentar di KTP-mu tertulis agamanya? Iya, Kristen Advent ya gitu. Ya udah Kristen, mana ada, jangan Iya, tapi kami nggak ikut serta di sekolah itu yang di Nias itu. Coba kau buka KTP-mu, aku mau lihat. Kami tersendiri. Agamanya apa? Kristen Advent. Nah, KTP-ku. nggak ada Advent, ngaco kau. Kristen ada aja. Kristen Advent. Coba buka, mana? Coba buka. Ya, ke kamar aku, malas dikunci kamarku. banyak kali alasan. Iya, aku pindah lagi ke kamar, malas aku. Aku akuin KTP kami Kristen. Iya sih. Itulah intinya ketika. Iya, tapi itu kami nggak sama dengan mereka itu. Iya. Makanya sekolah kami pun kan berbeda. Makanya tadi ketika Anda mengatakan jangan kalian urus agama kami, urus agama kalian. Lah ini orang Kristen ngurusin agama Nah, kami. mereka juga seperti itu kali, karena kalian juga kan selalu menghujat Yesus kami. Yesus kami inilah, Yesus kami inilah. Mereka ya begitu juga. Sama. Kami tidak pernah aku Makanya dibubarkan ini perdebatan ini dibubarkan. Kami Muslim tidak ada penghujatan untuk Yesus. Sebelum kalau nggak dihujat dulu, nggak akan ada penghujatan dari umat Muslim. Aku nanti mau menulis nanti ke wakil presiden Gibran, karena katanya kan udah ada boleh tulisan rakyat ke istana. Jadi nanti kutulis, tolong Pak Gibran, Pak Prabowo, bubarkan diskusi lintas agama di TikTok, karena di TikTok ini sudah merusak NKRI. Nanti aku bilang Boderni, bubarkan LAI. Ya udah, kalau kau mau lapor ke Gibran, aku kalau LAI nggak dibubarkan, itu kan orang Kristen punya. Islam juga Islam punya gitu. Kita baiklah tersendiri-sendiri. Jadi room kita harus berani kita membahas tentang Alkitab kita masing-masing gitu. Dari asumsi, udah. Kalau kau lapor ke yang kau bilang itu supaya nggak ribut loh. Sebentar, dengarkan. Kalau kau mau lapor ke Gibran, Pak Gibran, saya juga mau lapor ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, hentikan diskusi debat lintas agama di TikTok, karena akar permasalahannya adalah lembaga Alkitab LAI yang menerjemahkan salah dan serampangan menyebut nama Tuhan kita Allah dalam terjemahan mereka. Jadi tolong LAI diproses juga, oke? Setuju? Ya setuju, terserah kita masing-masing laporan kita. Nah iya udah, masing-masing lah kita. Nanti pemerintah lah yang menentukan kan, yang mana yang betul. NKRI itu yang seperti bagaimana? Itu Indonesia ini kan. Kita ini berbahaya ini. Bayangkan itu udah berapa orang yang masuk penjara, lapor sana, lapor sini, diskusi pun tidak lapor. Tapi kita buka diskusi. Masing-masing. Nanti sila Bu Darni, kalian lapor, kalian geruduk. Di sini banyak Muslim pancur batu. Begini aja sih, Darni coba bawakan data Islam menghujat Kristen, bawakan datanya seperti yang saya bawakan ini. Ya, yang ku dengar selama ini di TikTok ini, kalian bilang Yesus kami itu setan, Lucifer. Kalian bilang Yesus kami itu mengawini, berkawin, menikah, berzina. Kalian bilang kan diam-diam saja. Aku diam aja kan. Di mana bilang Yesus berzina? Hanya aku datang untuk meluruskan Alkitabku gitu. Saya butuh data. Kami punya data. STT Teologi, STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias menghujat agama Islam melalui kuliah umum Islamologi dengan semua bahasan-bahasannya. Sekarang itu tanggung resiko masing-masing itu. Ya. Inilah aku ikut di situ. Inilah aku malas diskusi sama perempuan. Perempuan tuh egois, mau menang sendiri. Udahlah, di kuliahan itu ada berapa orang yang belajar di situ, Bu Darmi? Iya, tapi kan itu antara mereka ya yang pendiri itulah yang dilapor. Kau ini aja lah, kau kembali ke bapak aja lah kau. Alhamdulillah. Capek aku diskusi sama perempuan itu nggak ada habisnya, mau menang sendiri, egois. Data pun punya data. Balik ke Bapak Putra Roh Kudus, berarti kita punya roh, punya raga, berarti kita Bapak juga, sama dengan Tuhan. Sore kita semua Tuhan. Udah, saya sudah berikan kesempatan. Bawakan data seperti data yang saya bawakan ini. Bawakan.
Ya, kembali aja kau ke Bapak. Jadi nggak ada. Ini 1,2K ditonton 1,2K manusia. Ngomong ngahu, nggak ada dalilnya, nggak ada datanya. Gimana sih? Ini STT Sekolah Tinggi Teologi Nias ini, pertanggungjawaban ini ada badan hukumnya, ini kantor advokat ini. Mana? Bawakan juga yang semisal seperti ini, baru. Masa bahas Islamologi nih, baca nih, ya. Tujuan belajar Islamologi, ya, tujuannya adalah untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, khususnya dalam hal keselamatan dalam ajaran Islam. Ya, benarkah sekedar mengetahui? Kita cek, ya. Nih contoh Al-Fatihah surat ayat yang kedua, ini dia bahas di sini. Nih, soal Fatihah. Nah, coba kalian lihat. Betulkah sekedar mengetahui? Kita lihat mereka tafsirkan ayat-ayatnya seperti apa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Apa tafsirannya mereka? Dia bilang begini, ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rob. Apa nggak bego nih orang-orang kayak gini? Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, terus dibikinnya kasih gambar-gambar. Rob yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna. Nah, pertanyaan saya, siapa dari kalangan ulama Islam yang menafsirkan seperti ini? Siapa? Ada yang bisa jawab nggak ini? Ini kalau saya tanya ini profesor doktornya yang ada di STT sana, ini langsung rungkat dia, langsung error otaknya. Ayo, apa kurang ajar? Ini dari sisi bahasanya sudah salah besar ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Tuhan alam semesta, bukan ilah. Bukan ilah diambilnya dari inilah ya umat terjemahan. Coba perhatikan ya, ilah. Lafaz aslinya bukan ilah seperti ini karena kemasukan lam litamlik, kepemilikan. Nah, nih. Alhamdulillah. Lam ini litamlik, kepemilikan. Data apa sudah aman. Allah, lam litamlik, ketika masuk ke dalam lafaz Allah dibaca lillah. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Bukan dibaca li Allah, enggak. Langsung dibaca lillah. Artinya ada dua kata di situ. Yang pertama kata li, yang kedua kata Allah. Kalau dibaca terjemahannya, segala puji hanya milik Allah. Siapa? Rabbil alamin. Kenapa dibaca Rabbi? Karena ini adalah atof, ya. Atof, badal, ya. Badal dari kata Allah. Rabbi adalah badalnya, pengganti Allah. Nah, yang nggak ngerti apa itu badal, kalian belajar dulu lah bahasa Arab, ya. Khususnya buat oten-oten yang nggak ngerti. Nah, Rob di sini dibaca Robbi, nggak dibaca Robbu, nggak dibaca Robbah, dibaca Robbi. Kenapa? Karena dia sebagai badalnya Allah. Allah ini majrur disebabkan karena ada lamnya masuk. Makanya dibaca lillahi, nggak dibaca lillahu atau dibaca lillaha. Nah, ketika datang Rob di sini, Rob ini dibaca majrur, dibaca kasroh menjadi Robbi karena dia badalnya lafaz Allah. Artinya segala puji hanya bagi Allah, yaitu Tuhan alam semesta. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Siapa Tuhan alam semesta? Itulah Allah. Ini namanya mubdal minhu kalau dari sisi bahasa Arabnya. Rungkat STT kalau aku jelasin ini. Tapi karena dasar STT ini nggak mengerti ilmu bahasa Arab, jadi diambilnya dari mana? Diambilnya dari terjemahan ilah terus Rob. Berarti ada dua Tuhan. Apa nggak dungu ini orang-orang kayak gini nih? Sekolah tinggi loh ini. Hanya asumsi. Kalau mereka mau membantah, sebenarnya mereka tuh belajar nausorob dulu. Ini nggak hanya comot-comot apa?
Kawan-kawan ini kawan-kawan ini API Bang Dio bisa di bawah. Bang Dio. Ya. Bang Dio. Iya. Di bawah ini katanya di STT di Aceh patut dicek. Setahu saya di Aceh tidak ada sekolah Kristen teologi ya. Di Aceh tidak ada. Yang ada sekolah Katolik di Banda Aceh ya. Sekolah Kristen STT di Aceh tidak ada. Itu setahu saya. Bisa. Mungkin kalau sekarang ada, wallahu alam ya. Jadi ada yang nanya di situ, bisa tidak STT digugat? Jawabannya bisa. Ini sudah penghujatan. Ada tapi itu disembunyikan mungkin kayak apa namanya? Nggak ada ini, nggak ada pamflet, nggak ada ini. Pokoknya terkhusus lah bagi itu, bisa jadi di mana-mana bisa jadi. Lanjut Bang Dio. Aku ada suara nggak? Yang lain coba diam dulu. Ada. Keponakan Bang Faruq diam dulu, nggak usah buka mic ya. Vivi ini keponakan Bang Faruq. Ini. Lanjut. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh STT ya, ini penghujatan, ini sudah penghujatan ini. Ini bukan penghujatan plus penyesatan. Kenapa? Karena mereka tidak berbicara pakai data. Ya, tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan alhamdulillahirabbil alamin dengan tafsiran ngawur seperti ini. Ya. Nih, ini tafsiran ngawur nih teman-teman. Apa penyebabnya? Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Selamat siang Bang Dio. Iya, selamat siang. Udah diam dulu Vivi. Udah diam dirimu. Jadi ya udah siap, udah. Nanti kalau belum dilempar nanti. Lanjut Bang Dio. Jadi karena mereka nggak mengerti bahasa Arab, diambilnya dari terjemahan lillah, illah. Jadi diambilnya kata illah nih, illah, terus Robbi, diambilnya kata Rob, berarti dua Tuhan. Ini cocok logi teman-teman. Ini cocok logi. Ini perbuatan orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Jangankan bahasa Arab, baca Al-Quran aja nggak bisa. Iya. Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Ini namanya ya. STT Nias ini nyari gara-gara ini orang nyari gara-gara di adminnya ini admin nih. Emang kayak ini udah niat. Ini nyari gara-gara ini masih aktif Jumat 8 November terakhir. Ini nyari gara-gara namanya. Ini kalau diangkat kita viralkan ini ngeri ini teman-teman, ngeri. Hati-hati. Jadi enggak main-main. Ini baru satu yang Bang Dio temukan. Takutnya STT di seluruh Indonesia ini ada juga seperti itu. Coba dicek lagi. Nanti kawan-kawan API Sumatera Utara bisa viral, insya Allah Bang Dio. Ini YouTube kan? Ini YouTube kan disiarkan di YouTube. Dan satu yang Ustaz Filipusnya pun udah siarkan yang ada di sini. Insya Allah ini viral Viral. Lanjut Bang Dio. Tolong saudaraku nanti kalau Bang Dio udah diam baru dikasih